Wah, wah, wah. Tak kalah dengan Arab Saudi, Timnas Indonesia langsung dapat bantuan dari klub luar negeri. Kira-kira bantuan apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Tijani Reinders punya mimpi seperti ini. Kira-kira mimpi apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dapat bantuan dari klub luar negeri. Benar-benar di luar dugaan. Saat banyak pihak menyoroti isu bahwa tuan rumah Arab Saudi akan mendapat bantuan dari wasit di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, justru kabar mengejutkan datang dari Eropa. Klub besar asal Prancis LOSC Lille secara terbuka menunjukkan dukungan nyata terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Hal ini terlihat ketika pelatih Lille Bruno Genesio rela tidak memainkan Calvin Verdong dalam laga besar melawan Paris Saint-Germain PSG. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Verdong dicoret agar bisa segera bergabung dengan skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Keputusan ini membuat banyak pihak di dunia sepak bola tercengang. Bayangkan saja, klub sebesar Lille yang tengah bersaing di papan atas Ligue 1 Prancis memilih mengutamakan kepentingan tim nasional Indonesia. Biasanya, klub-klub Eropa akan menahan pemain mereka hingga detik terakhir sebelum jeda internasional. Namun, Lille mengambil langkah berbeda. Mereka dengan sukarela melepas Verdong lebih awal agar sang pemain punya waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan cuaca panas dan atmosfer sepak bola di Arab Saudi. Ini jelas bentuk dukungan luar biasa yang jarang terjadi bagi negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Pelatih Bruno Genesio tahu betul bahwa Verdong adalah salah satu pemain kunci dalam beberapa pertandingan terakhir Lille. Ia selalu tampil sebagai starter dan menjadi bagian penting dalam lini pertahanan. Tetapi keputusan mengejutkan itu menunjukkan rasa hormat Lille terhadap perjuangan Verdong dan Timnas Indonesia. Mereka tahu betapa pentingnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia bagi Garuda yang kini berada di jalur sejarah menuju Piala Dunia 2026. Keputusan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa perjuangan Indonesia mulai diperhitungkan dunia sepak bola internasional. Banyak media Prancis menilai bahwa keputusan Lille merupakan bentuk kepercayaan klub terhadap misi besar Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Sang pelatih asal Belanda itu memang membawa aura positif sejak pertama kali menunggangi skuad Garuda. Dengan pengalaman besar di Eropa, termasuk pernah bekerja di tim-tim elit seperti Barcelona dan Ajax, Kluivert berhasil mengubah mentalitas pemain Indonesia menjadi lebih disiplin, profesional, dan berani menghadapi tim besar. Kini, dengan dukungan dari luar negeri seperti yang diberikan Lille, peluang Indonesia untuk menembus Piala Dunia semakin terbuka lebar. Banyak yang menilai bahwa kombinasi antara semangat pemain lokal, kekuatan diaspora seperti Verdong, dan kepemimpinan Kluivert menjadi paket komplit yang sulit dihentikan. Bahkan beberapa analis sepak bola menyebut bahwa Timnas Indonesia kini memiliki struktur permainan modern yang tak kalah dari tim Asia kelas atas seperti Jepang atau Korea Selatan. Sementara itu, di tengah isu bahwa tuan rumah Arab Saudi akan diuntungkan oleh wasit, justru Indonesia mendapat energi positif dari arah yang tak disangka-sangka. Dukungan moral dari klub Eropa seperti Lille menjadi bukti bahwa perjuangan Indonesia mendapat perhatian luas. Situasi ini seolah menjadi bantuan tak langsung yang justru lebih kuat daripada sekedar faktor teknis di lapangan. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang bermain di klub-klub besar Eropa dan dengan komitmen mereka untuk pulang membela Garuda, rasa optimisme publik Indonesia pun meningkat. Apalagi kini timnas ditangani oleh jajaran kepelatihan yang berisi nama-nama besar dunia. Patrick Kluivert bukan hanya membawa strategi, tetapi juga filosofi sepak bola modern yang memadukan ketenangan, kecepatan, dan kecerdasan taktik. Melihat semua perkembangan ini, rasanya sangat sulit untuk tidak percaya bahwa timnas Indonesia benar-benar berada di jalur menuju Piala Dunia 2026.
Jika klub seperti Lille saja rela berkorban demi kepentingan Indonesia, maka jelas perjuangan ini bukan lagi mimpi. Inilah momen kebangkitan sepak bola nasional yang tak boleh disia-siakan. Bagaimana menurut kalian fans Garuda? Apakah ini pertanda bahwa Indonesia benar-benar siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung bersama perjuangan skuad Garuda. Tijani Reinders punya mimpi ini jelang kualifikasi round 4 Piala Dunia. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sorotan publik bukan hanya tertuju pada skuad Garuda yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert, tetapi juga datang dari Eropa. Salah satu bintang Manchester City, Tijani Reinders, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan yang menghangatkan hati para pendukung timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara bersama akun resmi timnas Belanda di platform X, Reinders mengaku memiliki satu mimpi besar, yakni melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, bahkan berharap bisa berhadapan langsung dengan sang adik Eliano Reinders di panggung tertinggi sepak bola dunia. Kisah ini menjadi sorotan karena kedua bersaudara tersebut kini berada di jalur karir internasional yang berbeda. Tijani Reinders menjadi andalan di lini tengah timnas Belanda dan tampil memukau di kompetisi Eropa. Sementara sang adik, Eliano Reinders, secara mengejutkan memilih untuk membela timnas Indonesia, negara asal sang ibu yang berdarah Maluku. Keputusan Eliano bergabung dengan Garuda membuat banyak pihak di tanah air bangga, dan kini dukungan datang langsung dari sang kakak yang bermain di klub sekelas Manchester City. Dalam wawancaranya, Tijani tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap langkah berani sang adik. Ia menyebut bahwa keputusan Eliano memilih Indonesia bukan semata karena garis keturunan, tetapi karena rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah leluhurnya. Saya sangat berharap adik saya bisa lolos bersama timnas Indonesia. Itu akan benar-benar luar biasa, ujar Tijani. Pernyataan itu membuat banyak pendukung Indonesia merasa tersentuh sebab sangat jarang ada pemain Eropa top yang memberikan dukungan emosional sedalam itu untuk timnas Garuda. Bayangkan jika skenario yang diimpikan Tijani benar-benar terjadi. Indonesia berhasil menembus Piala Dunia 2026 dan bertemu Belanda di babak grup. Pertemuan itu tak hanya menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga menjadi momen keluarga Reinders yang akan dikenang sepanjang masa. Sama seperti kisah Boateng bersaudara di Piala Dunia 2010, Kevin Prince Boateng membela Ghana, sementara Jerome Boateng memperkuat Jerman. Kini peluang momen serupa terbuka bagi dua bersaudara berdarah Indonesia ini. Tijani juga mengaku bahwa sejak Eliano resmi memilih timnas Indonesia, mereka sering membicarakan kemungkinan tersebut. Haha, iya, itu akan benar-benar fantastis. Itu adalah mimpi tertinggi sekarang, ujarnya sambil tersenyum. Ia bahkan menambahkan, bayangkan kalau kami berada di grup yang sama, itu akan menjadi mimpi terbesar bagi keluarga kami. Ucapan sederhana itu membuat banyak penggemar Indonesia di media sosial ramai mengungkapkan rasa bangganya, karena nama Indonesia kini menjadi bagian dari percakapan di kalangan bintang sepak bola dunia. Sementara itu, Eliano Reinders sendiri kini mulai menunjukkan performa menjanjikan bersama timnas Indonesia. Dengan dukungan pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert dan dukungan moral besar dari sang kakak, semangat Eliano tentu semakin tinggi untuk membawa Garuda terbang lebih jauh. Apalagi Indonesia kini akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi zona Asia, laga yang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad merah putih. Di tengah isu bahwa beberapa negara tuan rumah mungkin mendapat keuntungan, justru dukungan tulus datang dari pemain top dunia. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia di kancah internasional mendapat pengakuan dan perhatian dari berbagai pihak. Dukungan seperti ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang perjuangan identitas dan koneksi emosional lintas generasi. Kini, publik Indonesia menaruh harapan besar bahwa doa dari seorang pemain bintang sekelas Tijani Reinders bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Jika mimpi itu benar-benar terwujud, Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan bertemu Belanda di babak grup. Pertemuan itu tak hanya menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga menjadi momen keluarga Reinders yang akan dikenang sepanjang masa. Bagaimana menurut kalian fans Garuda? Apakah mimpi Tijani Reinders bisa menjadi kenyataan di Piala Dunia 2026 nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Semangat oleh Romaini untuk hadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Semangat membara kini terlihat jelas dari sosok Ole Romeini, penyerang muda keturunan Indonesia yang kini memperkuat klub Oxford United di Inggris. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Romeini resmi tiba di Arab Saudi dan langsung bergabung bersama timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Kehadirannya disambut penuh antusias oleh para pemain dan staf pelatih karena ini menjadi momen penting bagi sang striker untuk kembali merumput setelah cukup lama absen akibat cedera. Romeini tercatat sudah berada di Jeddah sejak tanggal 2 Oktober 2025 dan sehari kemudian langsung mengikuti sesi latihan perdananya bersama skuad Garuda. Ini adalah kali pertama ia berlatih di lapangan setelah mengalami cedera pada Piala Presiden 2025 bulan Juli lalu. Selama hampir 2 bulan, ia harus menepi dari kompetisi dan fokus menjalani pemulihan intensif bersama tim medis klubnya. Kini, dengan semangat baru dan kondisi fisik yang hampir sempurna, Romeini siap memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Kabar ini tentu menjadi angin segar di tengah persiapan timnas yang akan menghadapi Arab Saudi dalam laga pembuka Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Rabu 8 Oktober 2025. Di laga penting ini, Indonesia dihadapkan pada lawan tangguh yang memiliki reputasi besar di kancah Asia, namun kehadiran Ole Romeini di lini depan diyakini bisa menjadi pembeda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji turut mengonfirmasi bahwa kondisi Romeini kini sudah membaik hingga 95%. Ia menyebut bahwa pemain berusia 23 tahun itu sudah mengikuti latihan penuh bersama tim dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Kondisinya bagus, kemarin dia sudah latihan penuh bersama kami, ujar Sumarji dengan nada optimis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai apakah Romeini akan diturunkan melawan Arab Saudi sepenuhnya berada di tangan Patrick Kluivert. Dari sisi pelatih, Kluivert sendiri mengaku sangat senang melihat Ole Romeini kembali bergabung dengan tim. Mantan legenda Barcelona itu menilai Romeini punya semangat luar biasa dan profesionalisme tinggi selama masa pemulihan. Saya senang melihat dia kembali ke tim, tapi kami harus berhati-hati dengan Ole Romeini, ujar Kluivert. Ia menambahkan bahwa meskipun Romeini sudah pulih, manajemen waktu bermain menjadi hal penting agar sang pemain tidak mengalami kambuhnya cedera. Kehadiran Romeini di Arab Saudi tidak hanya membawa dampak teknis di lapangan, tetapi juga menjadi simbol semangat juang timnas Indonesia yang tak pernah padam. Romeini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan dedikasinya untuk datang lebih awal demi beradaptasi dengan cuaca panas Jeddah menunjukkan komitmen besar kepada Garuda. Banyak pendukung di media sosial memuji langkahnya, menyebut bahwa inilah contoh nyata pemain diaspora yang benar-benar punya hati untuk membela merah putih. Apalagi saat ini timnas Indonesia tengah dalam sorotan besar setelah tampil solid di putaran sebelumnya. Dengan kehadiran pemain seperti Calvin Verdong, Eliano Reinders, dan kini Ole Romeini, kekuatan skuad Garuda semakin lengkap. Kombinasi pengalaman pemain Eropa dan semangat lokal menjadi senjata utama untuk menembus Piala Dunia 2026, sesuatu yang dulu dianggap mustahil, namun kini terasa semakin nyata. Jika melihat semangat dan kondisi tim saat ini, publik Indonesia pantas berharap lebih. Ole Romeini datang bukan hanya membawa tenaganya, tetapi juga energi positif dan inspirasi bagi rekan-rekannya. Ia tahu betapa besar harapan jutaan rakyat Indonesia yang menantikan momen bersejarah, menyaksikan Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Kini semua mata tertuju ke Jeddah. Apakah Ole Romeini akan langsung dimainkan oleh Patrick Kluivert melawan Arab Saudi? Apakah semangatnya mampu menjadi kunci pembuka langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab. Namun satu hal pasti, semangat Ole Romeini adalah simbol kebangkitan baru timnas Indonesia. Sebuah bukti bahwa Garuda tak lagi takut bermimpi besar. Bagaimana menurut kalian fans Garuda? Apakah kehadiran Ole Romeini akan membawa perubahan besar untuk timnas kita di round 4 nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari dukung perjuangan timnas Indonesia menuju panggung dunia.
sangat mematikan. Prediksi susunan lini depan timnas Indonesia setelah kembalinya Ole Romaini. Lini depan timnas Indonesia kini menjadi sorotan utama jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sekian lama menunggu, Ole Romaini akhirnya kembali ke skuad Garuda dalam kondisi bugar dan siap tempur. Comeback-nya striker berdarah Medan tersebut membawa harapan besar, karena sejak absen akibat cedera setelah Piala Presiden 2025, daya geror Indonesia sempat terasa menurun. Kini, dengan kembalinya Romaini dan hadirnya beberapa nama baru yang tengah naik performanya, sektor penyerangan timnas Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu yang paling mematikan di Asia. Ole Romaini bukan sekadar penyerang biasa. Pengalamannya bermain di Eropa bersama Oxford United, FC Emmen hingga FC Utrecht membuatnya memiliki karakteristik berbeda dari kebanyakan pemain depan Indonesia. Ia punya insting tajam, kecepatan tinggi dan kemampuan membaca arah bola yang luar biasa. Ketika ia absen selama 2 bulan karena cedera kaki dan harus menjalani operasi, timnas Indonesia terlihat kehilangan sosok yang mampu memecah kebuntuan di lini depan. Bahkan, dalam 2 laga uji coba terakhir di FIFA Matchday September 2025, Garuda tak mampu menampilkan ketajaman yang sama seperti saat Romaini masih bermain. Namun kini semuanya berubah. Setelah menjalani latihan mandiri di Amsterdam di bawah pengawasan Quentin Yakoba, pelatih fisik timnas Indonesia, Romaini menunjukkan perkembangan positif. Ia bahkan memberi sinyal kembalinya melalui unggahan Instagram pribadinya 2 pekan lalu. Dan benar saja, pada Jumat malam tanggal 3 Oktober 2025, Romaini akhirnya terlihat ikut latihan perdana bersama skuad Garuda di Jeddah, Arab Saudi. Momen tersebut sontak disambut meriah oleh rekan-rekannya dan pelatih Patrick Kluivert yang menilai kembalinya Romaini bisa menjadi pembeda besar di laga-laga krusial mendatang. Patrick Kluivert kini memiliki banyak opsi berbahaya di sektor depan. Selain Ole Romaini yang berperan sebagai ujung tombak utama, Ragnar Oratmangonen juga dikabarkan sudah pulih sepenuhnya setelah absen panjang. Keduanya bahkan pernah membentuk duet maut saat Indonesia menghadapi Bahrain pada Maret 2025, di mana Romaini mencetak satu-satunya gol kemenangan Garuda. Kombinasi keduanya disebut-sebut sebagai pasangan yang bisa menaklukkan pertahanan tim besar di Asia. Bukan hanya itu, di posisi sayap, Patrick Kluivert juga memiliki opsi menarik. Miliano Jonathans, pemain muda yang gaya mainnya mirip Arjen Robben, siap memberikan ancaman di sisi kanan lewat tusukan cepat dan tembakan kerasnya. Sementara di kiri, Stefano Lillipali dan Beckham Putra bisa menjadi motor serangan dengan kreativitas dan visi permainan tinggi. Ketika situasi memaksa Indonesia untuk bermain lebih langsung, Kluivert juga bisa mengandalkan Ramadan Sananta atau Mauro Zylstra, 2 pemain yang punya naluri predator di depan gawang. Jika semua pemain ini berada dalam kondisi terbaik, maka lini depan Indonesia bisa menjadi salah satu yang paling komplit dan fleksibel di Asia. Bayangkan kombinasi Romaini di tengah, Ragnar di sisi kiri dan Miliano di kanan, dengan dukungan playmaker seperti Tom Hai atau Eliano Reinders. Kecepatan, teknik dan efisiensi akan menjadi senjata utama Garuda untuk menembus pertahanan lawan, termasuk tim-tim kuat seperti Saudi Arabia, Irak, dan Australia. Namun tantangan terbesar bagi Patrick Kluivert adalah bagaimana memaksimalkan potensi luar biasa ini agar bisa menghasilkan gol di momen penting. Dengan kedalaman skuad yang ada, Indonesia kini bukan hanya bergantung pada satu pemain, melainkan memiliki beragam opsi serangan dari berbagai sisi lapangan. Inilah yang membuat banyak pengamat sepak bola menyebut timnas Indonesia saat ini sebagai tim dengan lini depan paling berbahaya sepanjang sejarah. Kembalinya Ole Romaini tidak hanya membawa semangat baru, tetapi juga sinyal bahwa Garuda siap mengepakkan sayap lebih tinggi. Mental para pemain semakin terasah, chemistry di lapangan makin solid, dan dukungan publik tanah air pun semakin besar. Kini semua mata tertuju pada bagaimana kombinasi maut Romaini dan kawan-kawan akan tampil di ronde 4 nanti. Bagaimana menurut kalian fans Garuda? Apakah dengan kembalinya Ole Romaini, lini depan timnas Indonesia benar-benar siap menguncang Asia dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari dukung bersama perjuangan skuad Garuda.
Fans Garuda mulai kirim Cywar ke Arab Saudi. Menjelang laga hidup mati timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer panas mulai terasa bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Bukan hanya dari lapangan latihan atau strategi yang sedang dipersiapkan Patrick Kluivert bersama jajaran pelatihnya, melainkan juga dari luar arena. Supporter Garuda mendadak membuat gebrakan dengan melancarkan Cywar langsung ke akun resmi tim nasional Arab Saudi. Aksi ini sontak menyedot perhatian publik karena menunjukkan betapa besarnya rasa percaya diri fans Indonesia terhadap tim kesayangan mereka. Cywar ini bukan sekedar komentar biasa, melainkan bentuk optimisme dan keyakinan bahwa timnas Garuda mampu mengalahkan Arab Saudi maupun Irak, dua lawan tangguh yang selama ini dianggap sulit ditaklukkan. Fenomena Cywar ini terlihat jelas di kolom komentar akun Instagram resmi tim nasional Arab Saudi, khususnya pada unggahan latihan mereka. Fans Garuda membanjiri unggahan tersebut dengan komentar-komentar bernada percaya diri, mulai dari prediksi skor hingga ejekan yang dibalut dengan semangat juang. Ada yang menuliskan bahwa latihan Arab Saudi hanya melawan sesama pemain, sedangkan Indonesia sudah terbiasa melawan klub-klub besar Eropa. Ada pula yang sesumbar bahwa Indonesia akan menang 2 gol tanpa balas. Bahkan beberapa supporter menuliskan bahwa Arab Saudi akan melihat mimpinya hancur ketika berhadapan dengan pasukan Garuda. Komentar-komentar ini meski bernada provokatif memperlihatkan bagaimana kepercayaan diri fans Indonesia meningkat drastis sejak tim ini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri memang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menukangi timnas Indonesia. Pengalamannya di level Eropa, ditambah kemampuan mengelola pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad, menjadikan Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Fans percaya meski Arab Saudi dan Irak punya tradisi kuat di Piala Dunia, Garuda tetap memiliki peluang besar untuk mencuri poin penting. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Kehadiran pemain-pemain seperti Jay Izzes, Ivar Jenner, hingga Tom Haye membuat skuad Indonesia kini dianggap lebih matang dan berani menghadapi lawan-lawan kuat. Namun di tengah euforia Cywar dan kepercayaan diri fans, kabar mengejutkan datang dari kubu timnas. Emil Audero, salah satu kiper andalan Indonesia, dikabarkan absen melawan Arab Saudi. Cedera yang dialaminya saat pemanasan bersama klubnya di Serie A membuat posisinya terancam tidak bisa tampil di ronde keempat ini. Situasi ini sempat menimbulkan kekhawatiran mengingat Emil merupakan salah satu pemain berpengalaman yang diharapkan bisa menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Meski begitu, pihak tim nasional dengan sigap memanggil kiper lain seperti Nadeo Argawinata dan Reza Arya untuk memperkuat skuad. Ketidakhadiran Emil Audero tak lantas membuat semangat fans maupun tim menurun. Justru Cywar semakin gencar dilakukan untuk menunjukkan bahwa dengan atau tanpa Emil, timnas Indonesia tetap punya kans besar. Nama-nama seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata kini diyakini mampu mengisi kekosongan tersebut dengan baik. Bahkan sebagian supporter menganggap absennya Emil hanyalah ujian kecil sebelum Garuda benar-benar membuktikan diri di lapangan. Keyakinan ini sejalan dengan kepercayaan penuh mereka terhadap Kluivert yang dikenal piawai mengatur strategi dalam kondisi apapun. Cywar yang digencarkan supporter ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, Arab Saudi mungkin merasa terusik dengan komentar-komentar bernada meremehkan tersebut. Namun di sisi lain, hal ini bisa memicu semangat lebih besar bagi para pemain Indonesia untuk benar-benar membuktikan kata-kata supporter mereka bukan hanya bualan semata. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak pun diprediksi akan berlangsung sengit, penuh tensi tinggi, dan syarat dengan makna historis. Jika Indonesia mampu mencuri kemenangan penting, maka Cywar ini akan tercatat sebagai bagian dari kisah perjuangan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert dan anak asuhnya menjawab kepercayaan diri para fans. Dengan Cywar yang semakin membahana, Garuda datang bukan sekadar sebagai tim underdog, melainkan sebagai tim dengan mental juara yang mulai terbangun. Pertanyaannya, apakah optimisme fans Garuda ini benar-benar akan terbukti di lapangan atau justru menjadi bumerang bagi skuad merah putih? Bagaimana menurut kalian? Apakah Cywar ini akan membantu meningkatkan mental bertanding timnas Indonesia atau justru bisa memicu kebangkitan Arab Saudi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ole Romaini comeback, pelatih Arab Saudi sampai ketakutan. Kejutan besar datang dari kubu timnas Indonesia jelang duel panas melawan Arab Saudi dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Nama Ole Roemeny, striker keturunan Belanda yang lama absen akibat cedera, akhirnya kembali bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran Ole di Jeddah menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tidak main-main dalam persiapan kali ini. Fans Garuda pun langsung menyambut gembira comeback sang bomber karena ia terbukti memiliki insting tajam di depan gawang dan pernah mencetak 3 gol penting di babak kualifikasi sebelumnya. Tak ayal, kabar ini membuat kubu Arab Saudi benar-benar ketar-ketir menghadapi skuad asuhan Patrick Kluivert. Bahkan, kepanikan Arab Saudi terlihat jelas dari langkah mendadak yang dilakukan pelatih Hervé Renard. Pelatih asal Prancis itu secara tiba-tiba memanggil Abdullah Al-Amri, bek tangguh sekaligus rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Langkah ini bukan tanpa alasan. Renard tahu betul bahwa dengan kembalinya Ole Roemeny, lini depan Indonesia bisa menjadi ancaman nyata. Ole dikenal memiliki fisik yang kuat, pergerakan lincah, serta finishing mematikan. Kehadirannya akan menambah variasi serangan Indonesia yang sebelumnya sudah diperkuat oleh Ragnar Oratmanguwen, Sananta, dan Mauro Zizelistra. Abdullah Al-Amri sendiri bukan sosok sembarangan. Pemain 28 tahun itu sudah tampil di berbagai ajang besar bersama Al Nassr, termasuk Liga Champions AFC 2 dan Piala Raja Saudi. Kehadirannya jelas diproyeksikan untuk meredam pergerakan striker-striker Indonesia yang mulai menebar teror di level Asia. Akan tetapi, fakta bahwa Arab Saudi sampai harus memanggil pemain dengan pengalaman Eropa bersama Cristiano Ronaldo hanya demi mengantisipasi serangan Garuda menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh comeback Ole Roemeny. Bagi Arab Saudi, laga melawan Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Target mereka adalah menjadi juara grup agar bisa mengantongi tiket langsung menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Namun dengan munculnya kembali Ole, peta persaingan seketika berubah. Fans Garuda pun semakin percaya diri bahwa peluang untuk mengalahkan Arab Saudi kini terbuka lebar. Apalagi skuad Garuda datang dengan semangat tinggi dan dipimpin pelatih kelas dunia Patrick Kluivert yang sudah terbukti mampu memoles pemain naturalisasi maupun lokal menjadi satu kesatuan yang solid. Meski kondisi Ole belum sepenuhnya 100%, Patrick Kluivert menyebut bahwa sang striker kini berada di jalur yang tepat. Dari hasil latihan, Ole sudah mampu mengikuti ritme tim meskipun pemulihannya belum sepenuhnya tuntas setelah absen panjang akibat cedera. Kluivert memang berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi optimisme besar terlihat jelas dalam komentarnya. Bahkan manajer tim Sumarji juga menegaskan bahwa kondisi Ole kini sudah 95% siap, tinggal menunggu pemulihan kecil sebelum benar-benar bisa diturunkan. Sementara itu di tubuh timnas Indonesia sendiri, persaingan di posisi striker semakin ketat. Jika Ole dinyatakan belum siap tampil, Kluivert sudah menyiapkan opsi lain seperti Ramadan Sananta, Ragnar Oratmanguwen, hingga Mauro Zizelistra. Namun tetap saja, sorotan utama tertuju pada Ole. Comeback-nya dianggap sebagai momentum penting bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya datang sebagai peserta, melainkan benar-benar sebagai pesaing serius di zona Asia. Arab Saudi tentu merasa tertekan dengan situasi ini. Di satu sisi, mereka harus menjaga fokus untuk menghadapi Irak di laga berikutnya, namun di sisi lain, duel kontra Indonesia kini dianggap sebagai laga penentu moral. Fans sepak bola tanah air pun semakin yakin bahwa dengan kombinasi mental baja, dukungan supporter, serta hadirnya Ole Roemeny, Garuda bisa menciptakan kejutan besar. Kini pertanyaan yang muncul adalah, apakah Arab Saudi akan mampu menghadapi kebangkitan timnas Indonesia yang semakin hari semakin menakutkan? Ataukah justru langkah mendadak Hervé Renard memanggil rekan Cristiano Ronaldo hanya demi mengantisipasi serangan Garuda menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh comeback Ole Roemeny? Bagaimana menurut kalian? Apakah comeback Ole Roemeny benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi Arab Saudi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alex Pastur ungkap peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, menyatakan keyakinannya terhadap peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang akan segera bergulir, Pastur menegaskan bahwa meskipun menghadapi lawan-lawan kuat, peluang Indonesia untuk merebut tiket tetap terbuka. Ia menekankan bahwa optimisme ini bukan semata-mata harapan kosong, melainkan berdasarkan catatan performa tim di putaran sebelumnya yang menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu bersaing dengan tim-tim berperingkat jauh lebih tinggi. Perjuangan Indonesia untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 akan diuji ketika mereka menghadapi Arab Saudi dan Irak
pada tanggal 9 dan 12 Oktober 2025 mendatang. Laga pertama akan menantang Arab Saudi, di mana anak asuh Patrick Kluivert dituntut tampil maksimal di kandang lawan. Setelah itu, tim akan kembali bertanding melawan Irak, yang juga menjadi pesaing serius di grup B. Dari 3 tim yang berada di grup tersebut, hanya pemuncak klasemen akhir yang berhak otomatis melaju ke Piala Dunia 2026, sementara tim di posisi kedua harus melalui fase play-off yang lebih berat. Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat menentukan dan mengharuskan Indonesia menampilkan permainan yang disiplin dan terorganisir. Alex Pastur pun mengomentari peluang Jai Itzes dan rekan-rekannya untuk menembus babak selanjutnya. Ia mengakui bahwa meskipun harus bersaing dengan tim-tim yang secara peringkat FIFA jauh di atas Indonesia, peluang untuk lolos tetap realistis. Salah satu alasan ia yakin adalah catatan pertemuan timnas Indonesia sebelumnya melawan Arab Saudi. Pada putaran ketiga lalu, skuad Garuda berhasil bermain imbang di kandang lawan, lalu menumbangkan Green Falcons saat bertindak sebagai tuan rumah di Jakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejutkan lawan yang lebih diunggulkan. Realistis, negara-negara yang kami lawan peringkatnya 2 kali lebih tinggi di ranking FIFA. Namun di saat yang sama, Indonesia pernah menang dan seri melawan Arab Saudi, ujar Pastur dikutip dari Football Premier. Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut diraih pada babak yang berbeda, tetapi menjadi bukti bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah hal mustahil, asalkan permainan tim sangat terorganisir dan semua pemain tampil maksimal. Pengalaman itu menjadi modal penting bagi Pastur untuk membangun strategi menghadapi putaran keempat, dan ia menekankan bahwa setiap detail dalam persiapan sangat menentukan peluang Indonesia untuk mencapai target. Selain membahas peluang timnas, Pastur juga menyoroti pengalamannya bekerja sebagai staf pelatih bersama Patrick Kluivert. Ia mengaku menikmati setiap momen yang dijalani bersama staf lain seperti Danny Lanzat dan Gerard Vandenberg. Bagi Pastur, bekerja di Indonesia adalah tantangan yang fantastis, baik dari sisi olahraga maupun pengalaman pribadi, karena memberinya kesempatan untuk bekerja dengan tim yang memiliki potensi besar dan antusiasme tinggi. Fantastis dalam segala hal. Ini tantangan yang fantastis dari perspektif olahraga, sesuatu yang sama sekali tidak biasa saya alami. Kami memiliki staf yang fantastis dengan banyak potensi, ujarnya. Bagi Pastur, pengalaman bekerja di Indonesia juga memperluas wawasan dan memberinya kesempatan untuk mengenal budaya yang berbeda dari Eropa. Ia mengaku memasuki lingkungan baru yang sama sekali asing bagi karirnya sebelumnya. Saya memasuki kebudayaan yang sama sekali berbeda, di negara-negara yang belum pernah saya kunjungi dan tidak akan pernah saya kunjungi, lanjut juru taktik kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut. Pengalaman ini, menurut Pastur, memberikan nilai tambah bagi dirinya secara profesional maupun pribadi, sekaligus memperkaya perspektifnya dalam memimpin tim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dengan berbagai catatan positif dan strategi matang yang disiapkan oleh staf pelatih, peluang timnas Indonesia untuk menembus putaran berikutnya masih sangat terbuka. Pastur berharap semua pihak termasuk pemain dan staf dapat bekerja sama untuk memaksimalkan peluang tersebut. Melihat kesiapan tim dan pengalaman yang sudah mereka kumpulkan, banyak pihak menilai skuad Garuda memiliki peluang mengejutkan untuk lolos. Meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh, pertanyaan yang kini muncul bagi penggemar sepak bola tanah air adalah, apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dan menorehkan sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia siap menaklukkan Arab Saudi dan Irak untuk melangkah ke putaran final? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda agar peluang mereka lolos Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi kenyataan.